Hai, assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Ketemu lagi nih dengan aku Muhammad Al-Falah di Belajar Bareng Falah. Hari ini kita belajar tentang perbedaan individu, minat, dan bakat. Nah, minat bakat itu apa sih? Yuk belajar bareng aku. Cus. Jadi kita belajar tentang perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individu anak. Perbedaan individu bukanlah pengajaran harus berdasarkan atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid. Akan tetapi pengajaran dan guru memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan perbedaan individu itu. Perbedaan individu merupakan usaha melengkapi kondisi belajar yang optimum bagi setiap individu murid. Beberapa perbedaan yang sangat penting diperhatikan dalam proses pengajaran adalah perbedaan kemampuan dasar, minat dan bakat, kecepatan, dan cara belajar anak. Oke, kita belajar tentang minat. Minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka atau tertarik atau tidak suka atau mengabaikan kepada suatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya. Merupakan faktor utama dalam mengembangkan bakat. Kata minat lebih menggambarkan motivasi yang mempengaruhi perhatian, berpikir, dan berprestasi. Spesifikasi minat dapat dibedakan menjadi yang pertama, minat pribadi, yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Minat pribadi ditunjukkan pada suatu kegiatan atau topik yang spesifik. Misal, minatnya pada olahraga, ilmu pengetahuan, musik, tarian, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, minat situasional, yaitu minat yang ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan. Misal, peran pendidikan formal, informasi yang diperoleh melalui buku, internet, ataupun televisi. Yang ketiga, minat sebagai keadaan psikologis, yaitu bila seseorang memiliki penilaian yang tinggi untuk suatu kegiatan dan pengetahuan yang tinggi terhadap kegiatan tersebut. Nah, jadi minat merupakan kecenderungan atau arahan keinginan terhadap sesuatu untuk memenuhi dorongan hati. Minat merupakan dorongan dari dalam diri yang mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu. Merupakan dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selanjutnya kita belajar tentang bakat. Apa sih bakat itu? Bakat adalah sebuah sifat dasar, kepandaian, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Misal, menulis. Ada juga kata bakat yang terpendam. Nah, itu artinya bakat alami yang dibawa sejak lahir tapi tidak dikembangkan. Misalnya, seseorang memiliki bakat menjadi seorang pelari, tetapi tidak dikembangkannya, sehingga kemampuannya untuk berlari juga tidak berkembang. Bakat memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, achievement atau kemampuan aktual. Yang kedua, capacity, kemampuan potensial. Nah, yang ketiga, aptitude atau sifat dan kualitas. Ciri-ciri bakat yaitu yang pertama, bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Nah, yang kedua, bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar dapat terwujudnya secara nyata. Yang ketiga, bakat merupakan potensi terpendam dalam diri sendiri. Yang keempat, bakat dapat muncul, perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Yang kelima, bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu.
Akan tetapi harus ditunjang dengan minat, latihan, pengertian, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan. Bakat tidak selalu identik disertai minat. Yang keenam, bakat yang tidak disertai minat maupun minat yang tidak disertai bakat akan menimbulkan gap. Bila orang tua tidak cukup cermat, misalnya dengan hal ini berdampak buruk bagi anak. Kemudian, aspek-aspek bakat. Nah, yang pertama, aspek perseptual meliputi kemampuan dalam memberikan penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu. Yang kedua, aspek psikomotor meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketepatan, koordinasi, dan keluasan anggota tubuh. Yang ketiga, aspek intelektual, yaitu meliputi kemampuan mengingat dan mengevaluasi suatu informasi. Atas dasar bakat yang dimilikinya, maka seseorang akan mampu menunjukkan kelebihan dalam bertindak dan menguasai serta memecahkan masalah dibandingkan orang lain. Seseorang yang memiliki bakat akan cepat dapat diamati karena kemampuan yang ia miliki akan berkembang dengan pesat. Nah, gimana teman-teman? Seru bukan? Nah, jadi kamu pasti bakal tahu tuh apa minat dan apa bakat. Kamu udah tentuin belum minat bakat kamu apa? Nah, jadi kesimpulannya, bakat adalah sesuatu yang melekat bahkan bisa dibawa sejak lahir. Sedangkan minat adalah motivasi yang hadir dalam diri individu untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Setiap orang punya bakat masing-masing. Namun, mungkin tidak semua orang dapat cermat mengenali bakat yang ada pada dirinya. Nah, inilah yang terpenting. Apapun bakat yang ada dalam diri kita harus dapat mengenali. Setelah itu, tinggal mencari sarana untuk si bakat tersebut supaya berkembang. Dengan begitu, kita sudah berada di jalur yang benar. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa bakat merupakan salah satu harta karun. Sifatnya terpendam dan harus kita gali. Setelah berhasil kita gali atau kembangkan, maka si bakat inilah yang akan menjadi investasi kita di masa depan, yang akan mengantarkan kita pada pintu kesuksesan. Teman-teman, jadi sampai segini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa di-share. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.